silahkan Anambas nyusun dulu rencana aksinya, baru nanti kita diskusikan gitu. Nah ini kebetulan dari yang kabupaten kota yang lain itu sudah dari kemarin-kemarin mengirimkan ke kami untuk rencana aksinya. Dalam artian rencana aksi itu kan sekarang posisi Anambas itu kan di CC Pak. Harapan saya itu bisa disinkronkan dengan minimum requirement yang minimal ke B atau BB sekalian gitu loh Pak. Jadi kalaupun nanti Anambas itu nggak bisa ke BB, minimal di tahun ini sudah ke B gitu Pak. Nah salah satu beberapa catatan yang sudah yang masih kurang di Anambas sudah saya kirimkan kemarin kan. Itu ada beberapa yang untuk perencanaan, ada yang di sasaran, yang di RPJMD dan DPK dan lain sebagainya itu. Nah, kira-kira Pak, makanya itu, kira-kira bisa nggak dibuatkan dulu untuk rencana aksinya? Kalau untuk rencana aksi bisa Pak, kan kami sudah mengganti juga di cascadernya kami kirim 2019 kemarin, itu yang Bapak kasih yang kemana analisa itu sudah kami perbaiki. Contohnya di misi 1 di cascader itu, kan kemarin itu kan kenanya di indikatornya, di indikator itu kan APS, Bapak menyalahkan bahwa APS itu tingkat mananya, tingkat SD, SMP gitu. Jadi kemarin kami sudah merubah di situ tuh indikator itu sudah berubah pendidikan untuk level bupati. Nah, untuk level di eselon 2-nya, kami juga mengganti APS di situ. APS dari tingkatan umur dari 7 sampai 15, berarti tingkatan SD dan SMP APS-nya. Oke, sudah selaras gitu yang dengan eselon 2-nya. Halo Pak Yas. Siap Pak, sebentar Pak. Saya share screen sebentar Pak. Nar, tolong dibukain Nar, share screen gue nggak bisa soalnya. Oke. Mana? Mas Ayas izin dulu aja. Udah. Aku nggak nerima apa-apa tuh. Ini nggak bisa tulisannya, host disable participant screen sharing. Sebentar. Jadi gini Pak ya, kalau untuk sementara ini kan karena memang masih prosesnya itu mungkin itu dikirimkan kapan Pak yang dokumen itu? Itu dia ada dikirimkan dokumen itu 2019, tapi di bulan Agustus sama Pak Gempar. Nah, kendala kami kemarin upload lagi ke KSR-nya. Jadi yang Bapak kasih poin singkat kemarin itu sudah rata-rata sudah kami perbaiki. Oke. Barusan tadi saya juga emailkan, Kak, kalau memang ada koreksi lagi, baru kami benahi gitu. Rata-rata yang Bapak kasih kemarin itu yang untuk level kami kan itu memfinalkan yang cascade untuk level bupati. Nah, ketika kami menurunkan kami sudah gampang gitu intinya. Itu yang khusus untuk pendidikan kemarin itu karena kenanya di indikator ya Pak ya. Jadi gini Pak, kalau memang itu sudah gini Pak, jadi itu yang dari catatan kemarin itu makanya kemarin kan saya minta itu tolong itu dibuatkan rencana aksinya dulu. Mungkin saja catatan saya itu ada yang kurang update, tidak ada masalah. Itu sebagai dasar aja. Nah ini kan bisa dilihat di layar Pak, tampilannya Pak. Bisa. Nah kita makanya tolong antara yang dari catatan saya dan juga yang ada di sini, contohnya di sini kan kita targetkan saja, kalau saran saya kan kita langsung ke BB aja Pak. Dalam artian nanti di perjalanannya mungkin nggak bisa langsung ke BB, tapi minimal ke B lah kita. Asumsi gampangnya seperti itu. Nah berarti kan kalau kita lihat di sini BB itu kan berarti otomatis kondisi organisasi saja itu harusnya udah clear. Organisasi sudah clear itu dalam artian sudah dari RPJMD, dari IKU, dari PK itu sudah nggak ada masalah semua kan gitu. Nah baru nanti ke unitnya itu targetnya 2/3 gitu kan. Jadi 2/3 dari OPD itu harapannya sudah dalam kondisi bagus semua. Nah dasar untuk kondisi ini terjadi itu kan salah satunya adalah harus adanya pohon kinerja dan cascading nanti kan. Nah pohon kinerja kemarin juga bahannya sudah saya kasihkan. Nah kira-kira dari sini, dari yang terlihat ini saja Pak, kira-kira itu bisa nggak dibuatkan rencana aksinya dulu? Contohnya untuk membuat sistemnya di Anambas seperti apa, sistem sakitnya di luar yang perencanaan Pak ya, sistem sakitnya seperti apa,
Kemudian apakah sudah ada sampai saat ini sudah ada pemetaan terkait dengan efisiensi, nah, gitu kan? Terus PK individu sampai di level mana? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini dari minimum requirement ini aja disandingkan, Bapak self assessment aja kondisi di Anambas sekarang seperti apa. Kemudian coba dibuatkan rencana aksinya. Nah, nanti kan dari Anambas juga bisa ukur nih, kira-kira reasonable nggak kalau seandainya ini ditetapkan kira-kira di bulan September atau di bulan apa namanya Oktober lah gitu kira-kira gitu. Nah nanti kalau sudah sampai sudah dibuatkan rencana aksinya, contohnya ini Pak, ini kami mau mendiskusikan lagi terkait dengan pohon kinerja, enggak masalah, kita agendakan lagi untuk ketemu untuk mendiskusikan pohon kinerja, besok lagi kita diskusikan terkait dengan PK, enggak masalah juga gitu Pak. Tapi masalahnya kami tunggu dulu rencana aksinya seperti apa gitu, kira-kira gitu Pak. Mana Pak? Oke Pak, nyambung Pak. Ya, intinya kami ya untuk rencana aksi awal itu sudah harus memfinalkan yang pertama itu draft ya, untuk draft cascade down level bupati. Itu kemarin itu kan di LH itu minta sampai ke level staff. Nah mungkin rasanya kami keberatan sampai ke level staff untuk itu cascade-nya, berarti sampai paling level eselon 4 gitu cascade-nya. Nah itu kan harus diperbaiki. Kemudian kendala kami yang pertama itu belum seluruh OPD menyusun pohon kinerja, itu yang harus kami lakukan sekarang ini. Nah itu kami jumlah OPD itu 19 kemarin Pak. 19 yang sudah punya pohon kinerja yang maksimal itu baru 6 gitu. Berarti baru masih banyak gitu yang belum kinerja. Itu pun belum dibahas dengan kualitasnya apakah nyambung dengan RPJMD. Itu yang kemudian untuk cascade itu kami pernah mencoba membuat itu yang diberikan kemarin materi dari Inspektorat Provinsi. Kami hanya diajarkan membuat cascade sederhana dalam setahun aja. Jadi penjabaran cascade itu dari eselon 2, eselon 3, eselon 4 dan kemudian 1 tahun itu aja. Apakah kami ini cascade ini kami pakai lagi? Nah, sementara di eselon 4 itu banyak kegiatan kita yang berubah begitu. Nah, itu yang kami kendalanya ketika menyusun itu, karena kami menyusunnya agak terbalik Pak, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah gitu. Apakah cascade yang tadi ini kami menyesuaikan seperti yang kami susun kemarin, kami tidak menyebutkan angka di dalamnya itu. Jadi gini Pak, ini sekilas saja Pak ya, karena memang agendanya untuk hari ini memang kita mau lihat dulu untuk rencana aksinya. Tapi kalau kita lihat ke substansi Pak, itu memang sebelumnya di beberapa instansi itu ada yang sedikit terbalik-balik antara pohon kinerja dan cascading-nya Pak. Nah harapannya itu makanya nanti bisa dilihat dulu di pohon kinerjanya mulai dari yang level Pemda mungkin sampai ke level yang terendah lah, atau yang seperti apa yang ada di Anambas, itu kondisinya sudah seperti yang ini gambar ini terlihat Pak di sana Pak. Iya. Nah kira-kira sudah bentuknya sudah seperti ini, apa masih ada yang di situ ada poin-poin jabatannya, poin-poin ininya. Nah kalau harapannya kalau pohon kinerja itu benar-benar murni pure seperti ini Pak. Jadi dia hanya untuk memetakan kinerja dan faktor-faktor penentu terjadinya kinerja tersebut gitu loh. Jadi yang paling atas itu yang level paling tinggi gitu Pak. Itu penyebabnya sebelum itu harus ada apa intermediate-nya, terus harus ada apa sebelumnya, ada inisialnya, kemudian ada output seperti apa. Jadi ini belum melihat eksistennya seperti apa, belum melihat strukturnya organisasi seperti apa, belum melihat program kegiatannya seperti apa. Ini sebagai dasar awalnya dulu seperti ini. Nah, ini kalau seperti ini pohon kinerjanya baru nanti di cascade untuk dirumahkan. Nanti ini jadi bagiannya siapa, apakah strukturnya sudah sesuai atau tidak, nanti bisa dilihat di situ. Nah harapannya seperti ini, walaupun ini secara ini yang kami nyatakan adalah ini adalah alat bantunya untuk memperbaiki perencanaan Pak. Jadi kira-kira nanti dilihat dulu di Anambas kira-kira sudah seperti yang ini atau belum, atau nanti kalau memang perlu diskusi lagi kita juga bisa diskusi. Nah nanti dipetakan dulu kondisi di Anambas itu starting point-nya sekarang seperti apa. Nah ketika nanti mau ke BB kita kurangnya apa saja dengan mengacu pada minimum requirement tadi. File ini juga sudah saya kasihkan kalau nggak salah ke Pak Ruswanda kalau nggak salah. Nanti bisa dicek, kalau belum nanti saya kirim lagi. Belum Pak, yang ini belum.
Ini soalnya yang kemarin yang ada di berapa kali saya kirimkan untuk materi yang kita ada diskusi online dulu Pak. Yang itu ada dari Anambas ikut atau enggak itu? Soal kita kerja dari Bupati sampai September tidak lagi. Nah, kita nanti coba dipetakan dulu dari Anambas kira-kira untuk kualitas perencanaannya gimana, kemudian dari level harusnya kalau sudah apalagi kita targetkan katakanlah ke BB berarti otomatis level Pemdanya itu udah clear semua ya. Udah clear semua baru nanti ke OPD-nya. OPD-nya juga kalau bisa ditargetkan langsung ke 2/3 aja, Pak. Oh. Itu kira-kira, Pak. Baik Pak, berarti rencana aksi kami yang dari Pemda ini dari tim Sakip memang masih banyak kelemahan kami yang harus kami perbaiki. Yang pertama, rencana aksi yang pertama itu mungkin membuat pohon kinerja yang level kabupaten. Habis itu kami baru menurunkan kata Bapak ingin cascade. Sambil dipetakan semua aja dulu Pak, kurangnya dari Anambas dibandingkan dengan yang ini loh Pak, yang kita katakanlah kita di setting di BB dulu ya. Di BB ini kira-kira kurangnya apa? Di list aja kira-kira kurangnya apa? Nah kira-kira reasonable nggak kalau seandainya nanti ditargetkan di bulan September atau Oktober harus terpenuhi? Kan yang tahu nanti kan kita tahu sendiri sumber daya di Anambas, nanti yang bisa mengukur sumber daya untuk bisa mencapai itu kan Anambas sendiri. Nah, kira-kira masuk apa enggak gitu? Nanti kalau itu sudah jadi, silahkan nanti kirimkan ke kami, kemudian kita diskusi lagi bisa nggak masalah. Oh iya. Ya, kira-kira gitu aja. Kan contohnya kalau kita ke BB itu Pak, itu salah satu syaratnya itu kan harus ada sistem untuk sinkronisasi antara perencanaan penganggaran sama penilaian kinerja kan, SAKIP-nya seperti apa gitu kan. Terus apakah sudah ada mulai monitoring atau perhitungan terkait dengan efisiensi. Nah, walaupun nanti katakanlah Anambas memang belum punya sistemnya, tapi kalau sudah menginisiasi adanya sistem, itu akan sangat mendukung ketika nanti proses evaluasi kami, minimal walaupun tidak dapat BB bisa ke B lah, gitulah maksudnya. Kira-kira gitu Pak. Nah ini kebetulan saya sama rekan saya Pak, ini perkenalkan Pak, ini ada Ibu Nara Pak. Ini rekan saya nanti Pak, ini juga nanti dibantu untuk dipegang beliau Pak, secara khusus Pak, itu untuk pendampingannya selain jangan saya mungkin ada lagi Pak, ya ada rekan lain yang mau ditanyakan. Jadi kalau waktu dekat ini kami harus mengirim rencana ya Pak. Ya Pak, rencana aksi untuk prioritas saja, untuk bukan rencana aksi yang untuk itu ya, bukan rencana aksi yang di ESR ya Pak, tapi rencana aksi untuk ngejar kira-kira mungkin atau tidak ketika bulan September atau Oktober kita ke B atau BB. Saya izin. Ya silakan. Mas, kayaknya ini sebenarnya kan supaya kita lebih terstruktur aja kerjanya besok. Berangkatnya kayaknya dari minimum requirement dulu. Kalau memang kita punya target ke BB, tadi setuju sih kalau misalnya kita memang harus ngeliat ke minimum requirements-nya BB itu tuh apa aja. Kayak yang tadi Mas E sudah bilang, kinerja sebelumnya, kemudian kita nggak cuma bicara pohon kinerjanya harus punya aja, tapi juga udah mulai ngeliat ke kualitas juga, supaya besok kalau misalnya ada penilaian di panel juga itu udah memudahkan untuk semuanya, semua unitnya ya, minimalnya 2/3 unit apalagi. Itu aja sih kalau misalnya mau ditargetkan ke BB. Kalaupun memang ini sekarang posisinya kan CC masih CC kecil ya? CC kecil? Masih CC, iya. Ya, CC ramping. Oke, itu aja sih Mas. Nanti mungkin kalau misalnya ini kayaknya harus pelan-pelan. Mungkin kalau misalnya yang ada perlu konsultasi untuk pohon kinerja, nanti mungkin bisa kita buka sesi diskusi sendiri. Karena kalau ini sebenarnya untuk penyusunan pohon kinerja pun tuh kan banyak syaratnya, banyak kriterianya kayak yang tadi sebenarnya Mas Ayas bilang. Mas boleh di-share screen yang tadi Mas, yang apa tuh yang pohon kinerja yang sebelumnya lagi. Sama aja sih sebenarnya.
Pokoknya tadi yang kalau misalnya membuat pohon kinerja Pak, prinsip-prinsipnya harus dipenuhi. Yang mana nanti kalau misalnya kita lagi bikin pohon kinerja, kita harus benar-benar mengabaikan anggarannya, mengabaikan struktur yang ada supaya kita dapat pohon kinerja itu dulu. Nanti kalau pohon kinerja yang idealnya sudah dapat, baru nanti kita pikirkan rumahnya dia akan diambil sama siapa, anggarannya juga akan diambil kena itu nanti setelah pohon kinerja idealnya sudah disusun gitu. Kalau kita belum, kalau misalnya waktu menyusun pohon kinerja sudah memikirkan strukturnya, sudah memikirkan anggarannya, sama aja jatuhnya kita nanti nggak jadi bikin pohon kinerja yang ideal gitu. Karena maksudnya nanti kan kalau pohon kinerja itu sudah disusun, itu tuh jadi alat bantu kita untuk benar-benar mengidentifikasi apa sih kinerja yang mau kita capai itu tuh seperti apa gitu. Ya. Kayaknya nanti kalau misalnya memang butuh konsultasi, benar butuh waktu sendiri dulu. Waktu nanti ada waktunya sendiri dulu. Kalau sekarang kita fokus ke rencana aksinya dulu. Kayak yang tadi Mas Ais bilang, karena kita sudah punya target sendiri, kita susun dulu rencana aksinya nanti mau seperti apa gitu. Oke Mas Ais. Oke Pak ya. Jadi kira-kira gitu dulu aja Pak. Nanti silakan untuk dipetakan dulu aja Pak. Jadi kira-kira jadi nanti ketika nyusun itu kan juga akan tahu itu akan bisa terpenuhi apa enggak, karena kita juga akan lihat juga kondisi di sana apakah masih fokus sama COVID atau seperti apa, sumber dayanya seperti apa. Nanti kira-kira ngejar di bulan September, Oktober memungkinkan atau tidak. Nanti draft renaksinya bisa dikirimkan ke Nara, nanti biar nanti bisa kasih tanggapan atau gimana Pak. Gitu Pak, kira-kira gitu dulu gimana Pak? Ya Pak, berarti kami sudah tahu langkah awal yang pertama. Yang pertama itu kendala itu, yang pertama yang harus kami kerjakan memang membuat pohon kinerja dengan mengabaikan awal yang Bapak bilang tadi. Selama ini kami menyusun pohon kinerja itu sering mengaitkan dengan kegiatan, itu sebetulnya kendala di OPD. Berarti intinya yang pertama itu pohon kinerja secara kabupaten itu dari sisi strategi sampai bikin gitu. Itu yang pertama. Setelah itu bikin cascade down untuk level bupati, level kabupatennya bupatinya, baru kami turunkan ke OPD. Nah, kalau 2/3 itu saya mungkin bisa, kami kan jumlah kami cuma 19, sekitar 14 OPD. Nah, berarti yang untuk ini apakah kami hanya mengirimkan dokumen macam tadi itu kan PK dari mulai IKU, PK, RAK kan gitu. Kemudian PK individu. Apakah dokumen RPJMD yang kami bikin tadi di pohon kinerja itu diperbaiki gitu? Apakah kami juga mengirim dokumen RPJMD itu berbentuk yang sama seperti RPJMD yang disusun yang biasanya gitu? Itu yang kendala. RPJMD-nya kan sampai 2021 Pak ya? 21. Ya. Kan gini Pak, harapannya kan tetap kalau secara umum Pak, secara idealnya kan memang nanti pohon kinerja itu juga memperbaiki perencanaan Pak. Ya. Perencanaan dalam artian nanti kita RPJMD juga diharapkan berubah. Cuma kalau kita asumsinya sekarang sudah di pertengahan jalan, itu nanti bisa kita paling enggak minimal nanti di PK atau IKU-nya dulu yang diperbaiki dulu nggak masalah. Tapi udah ada rencana untuk RPJMD gitu kan. RPJMD juga diperbaiki gitu. Mas dasarnya jangan terburu-buru. Biasanya nanti terburu-buru RPJMD-nya benerin, udah dimajukin ke DPRD dan udah pembahasan, tapi ternyata pohon kinerjanya belum bener gitu loh. Oh iya. Itu yang nanti jadi kerja 2 kali. Kalau memang itu nanti dipastikan dulu di pohon kinerjanya udah oke, ya kan? Atau nanti dalam prosesnya tahun ini katakanlah Pak, itu kan kita kan juga ada gara-gara COVID ini juga ada revisi anggaran Pak, dan berarti otomatis revisi PK kan tahun ini Pak. Iya kan? Karena kan otomatis kalau anggarannya berubah kan target juga berubah tuh. Ya. Tapi kan harusnya ini momentumnya harusnya pas Pak. Kalau mau perbaikan harusnya pas, karena nanti kan logikanya kan berarti kalau ada perubahan anggaran untuk COVID, berarti anggaran untuk operasional juga berubah, penetapan target di PK berubah. Nah, perubahannya harusnya didasarkan dengan pohon kinerja yang benar, gitu, sama cascading yang benar, gitu. Oh, iya. Nah, cuma gitu aja. Coba nanti dipetakan dulu Pak. Kira-kira yang seperti apa? Nanti renaksinya jadi dulu. Nanti kita bahas dulu Pak. Ya, ya, paham Pak. Datang. Itu rencana aksinya ya. Oke Pak Ayas, mungkin berarti tahap awal ini kita menyusun dulu rencana
kerja kita, apa yang rencana aksi kita dalam arti kata untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan Pak Ayas pada hari ini. Ya. Lagi yang tim yang lain tak ada. Yang dari inspektorat ada Pak? Dari Bapeda, Inspektorat ada nggak inspektorat? inspektorat ada. Nah, inspektorat Pak nih. Ada. Sampai. Jangan lupa nanti, kalau untuk inspektorat cuma catatan sedikit aja Pak. Nanti yang untuk evaluasi internal sama untuk apa namanya? Kan kita juga ada nilai juga untuk evaluasi internal Pak. Itu biasanya itu yang agak nggak tercover itu. Jadi kalau bisa nanti ketika pas evaluasi kita juga bisa diceritakan jangan feedbacknya. Jadi jangan cuma inspektorat menilai sakitnya OPD, tapi bagaimana usaha untuk memonitor tindak lanjutnya gitu loh. Itu seperti apa untuk pembangunan sakit OPD-nya, peran inspektoratnya seperti apa, itu nanti tolong kalau bisa dijelaskan nanti waktu evaluasi Pak ya, karena itu yang kadang-kadang terlewat itu nanti. Mungkin itu aja Pak, ada lain? Dari Bapeda ada mau disampaikan? Dari Bapeda? Bapeda, Tuan masih unmute tuh. Ada yang perlu disampaikan tidak? Bapeda. Oke, kalau tidak ada, mungkin terima kasih atas diskusi kita pada hari ini terhadap Pak Ayas dan timnya. Mudah-mudahan kami dapat menindaklanjuti apa yang rekomendasikan pada hari ini agar kita dapat melakukan Zoom meeting lagi sebagai tindak lanjut pada kemudian harinya. Ya. Baik Pak. Mohon maaf Pak kalau misalnya nanti kami sering ber-WA, bertelepon dengan Bapak untuk minta kejelasan, mungkin ada hal yang kami perlu konfirmasi lagi gitu Pak. Oke Pak. Pak, ini karena kita sudah punya target seperti ini dan sudah mau menyusun rencana aksi, ini pengalaman dari banyak kabupaten kota dan KLP juga. Kalau misalnya kita ini semangatnya itu cuma di awal-awal waktu sosialisasi gini, waktu konsultasi gini, nanti pasti nggak terjadi. Tapi kalau misalnya nanti kita konsisten terus untuk komunikasi terus, kemudian apa yang mau kita sudah rencana aksikan kita lakukan sama-sama, insya Allah targetnya bisa tercapai. Tapi yang penting kita semuanya perlu komit di sini, nggak cuma yang bawah-bawah aja, nggak cuma level staff aja, tapi juga sampai ke level atasnya juga. Kita butuh kerjasama bareng-bareng untuk bisa mencapai target nilai aktif yang lebih baik sesuai dengan yang kita impikan tadi BB. Kalau misalnya nggak sampai ya B dulu lah gitu. Ya. Jangan sampai nanti komunikasinya putus aja setelah ini, ya udah nanti kalem-kalem aja gitu menjelang evaluasi baru muncul lagi, nanti jatuhnya agak terlambat nanti kalau kayak gitu. Gitu ya Pak ya, nanti kita minta komitmennya sama-sama supaya kita bisa ngejar target yang kita mau tadi nilai BB. Kita butuh agak usaha ekstra dan lebih keras lagi gitu. Baik, terima kasih Pak atas masukan dan sarannya. Memang ini komitmen juga, Pemda juga ingin nilai kita ini melompat agak tinggi sedikit daripada yang normal-normal saja gitu. Termasuk juga Pak Bupati juga. Jadi ini komitmen kami juga untuk dapat meningkatkan nilai ini gitu. Baik, itu dari Bapeda sudah muncul. Dari Bapeda yang mau disampaikan? Bapeda disampaikan? Bapeda? Azman? Mungkin karena baru ikut Pak, jadi nanti mending dibahas dulu internal Pak. Saya yakin gitu Pak. Ya Pak. Oke lah Pak Ayas, terima kasih atas. Nanti kebetulan kan Pak, karena penugasan untuk Anambas itu sekarang sudah diwakilkan ke Nara, nanti bisa hubungan langsung ke Nara aja Pak. Nanti ke Nara semuanya. Ya lebih intens nanti untuk ngawal Anambas, kalau jadi nanti kalau ada kemajuan, ada apa nanti bisa hubungi Nara. Oke. Ya, Pak. Terima kasih bantuannya. Oke Pak, mungkin gitu aja dulu Pak ya. Oke Pak, ya Pak, lanjut Pak. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih Silakan dukung Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.